Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara pemberian TB, CB, dan CMB. Karena banyak yang menanyakan setelah tahapan ini bagaimana, di kolom komentar banyak tanya seperti itu. Ini biar lebih paham ya bagaimana prosesnya seperti itu. Kita langsung saja ya. Pertama, keluarga sebagai penjamin ya, melengkapi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Nah, kelengkapan dokumennya apa saja? Surat keterangan dari narapidana atau anak. Nah, ini surat pernyataan ya. Jadi surat pernyataan ini menyatakan bahwa narapidana ini akan mengikuti PB, tidak akan mengulangi dan sebagainya. Itu seperti di video saya sebelumnya sudah dijelaskan isinya apa saja. Kemudian surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga. Nah, di sini isinya juga sudah dijelaskan sebelumnya bahwa intinya keluarga akan menjamin WBP atau narapidana atau anak selama menjalani PB, CB atau asimilasi. CMB juga. Kemudian fotokopi KK penjamin dan KTP penjamin. Nah, ini diperlukan ya untuk proses input data. Di situ permohonan litmas ke Bapas. Jika beda kakak, misal ya WBP ini ternyata penjaminnya adalah saudaranya yang sudah beda kakak, jadi sudah berkeluarga, kakaknya beda. Jadi harus penjamin menyertakan kakak penjamin, kakak terpidana, KTP penjamin, dan KTP terpidana. Jadi karena bisa kakak gitu. Tapi jika satu kakak ya cukup satu saja. Satu kakak penjamin, KTP penjamin, dan KTP terpidana seperti itu. Selanjutnya yang dimaksud keluarga ini ya, bisa suami, bisa istri, anak ini bisa anak kandung, anak angkat, anak tiri, kemudian orang tua kandung ini ya, bisa juga orang tua angkat, bisa juga orang tua tiri atau ipar. Saudara ini bisa saudara kandung, saudara angkat, saudara tiri, atau ipar. Dan keluarga dekat lainnya sampai derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal. Maksudnya horizontal ini ke samping ya, jadi vertikalnya ini maksudnya ke bawah. Ini misal ini WBP di tengah ya, punya bapak, ibu. Nah ini bisa, karena derajatnya sampai kedua ya, jadi misal udah gak nemu semua, adanya kakek, ya sudah kakek ini bisa juga, atau nenek juga bisa, atau ini punya anaknya nggak bisa tapi ada cucunya bisa, cucu ini bisa masuk. Nah sedangkan kalau horizontal misal ya sampai saudara, ini punya saudara, nah ternyata dari saudara ini ada lagi sepupu, nah sepupu ini bisa masuk karena masih sepupu, ada hubungan dengan orang ini, itu bisa. Atau mungkin menikah, ini ipar itu bisa. Ini sudah ada ya kalau ipar ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya di petugas pemasyarakatan. Jadi petugas pemasyarakatan, jadi maksudnya ini petugas yang ada di lapas atau rutan ya, akan mendata narapidana dan anak yang akan diusulkan pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Asimilasi juga di sini ya, karena ada asimilasi di rumah saat ini. Kemudian pendataan dilakukan terhadap syarat pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat, dan kelengkapan dokumen. Nah di sini dicek kelengkapan dokumennya ya. Jadi seperti tadi ya, KTP, KK ya, itu jadi dasar untuk diajukan litmas, didata dulu tapi. Kemudian permintaan litmas ke Bapas dulu, karena ada litmas yang diperlukan untuk persyaratan di situ. Nah, untuk litmas ini
Pembimbing Kemasyarakatan atau disingkat PK itu melaksanakan penelitian kemasyarakatan, survei atau wawancara PK Bapas kepada WBP. Jadi setelah ada permintaan atau permohonan litmas dari pihak lapas ke Bapas ya, maka PK Bapas itu akan mensurvei atau mewawancari WBP ya. Nah, yang mewawancara itu atau yang mensurvei adalah pihak PK Bapas. Selain itu juga akan ada survei atau wawancara dari PK Bapas kepada penjamin. Jadi tadi yang surat penjamin, maka surat penjamin itu di sana tertera penjaminan siapa, keluarganya siapa, maka akan ke sana. Itu untuk survei atau wawancara untuk kebutuhan litmas. Penelitian kemasyarakatan atau litmas ini ya adalah kegiatan mengumpulkan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif dalam rangka penilaian untuk kepentingan pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, dan pembimbingan klien. Nah, klien yang dimaksud di sini ya WBP atau anak. Jadi narapidana atau anak setelah masuk ke Bapas itu namanya kliennya, itu istilahnya klien. Nah, setelah dapat litmas ini selanjutnya adalah sidang TPP ya. Sidang TPP ini tim pengamat pemasyarakatan merekomendasikan usulan pemberian TB, CMB, dan CB bagi narapidana dan anak kepada kepala lapas atau LPKA berdasarkan data narapidana dan anak yang telah memenuhi syarat. Jadi setelah sidang TPP baru di situ sudah tanda tangan semua dan rekomendasinya apa saja ya dari tiap anggota. Kalau di lapas saya ini ada 11 kayaknya, 12, ada 12 ya. Di sana 12 orang pejabat, dokter dan anggota lain yang mempunyai hubungan dengan tim pengamat pemasyarakatan ini. Mereka itu akan menentukan apakah WBP yang sudah ada litmasnya ini bisa untuk diberikan TB, CB, CMB. Itu pun masih diusulkan ke Kalapas. Jika Kalapas setuju baru diproses lebih lanjut. Tapi biasanya seringnya disetujui. Nah, Kepala Lapas menyampaikan usulan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. Jadi atas nama Kalapas yang sudah di ACC itu, maka staf akan mengirimkan itu ya ke Direktur Jenderal, tembusannya ke kantor wilayah dulu. Jadi kantor wilayah akan cek, Kanwil akan cek dulu, baru ke Direktur Jenderal. Verifikasi ini dilakukan oleh kantor wilayah. Ya, kemudian verifikasi tembusan itu akan disampaikan kepada Direktur Jenderal kalau sudah diverifikasi. Kemudian Direktur Jenderal akan melakukan verifikasi usulan pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Nah, di sini begini, gampangnya kepala kantor wilayah kita istilahkan Kanwil sudah ya, istilahnya itu yang paling gampang, mungkin yang sering banyak dipakai itu Kanwil. Sedangkan Direktur Jenderal itu diistilahkan pusat, di pusat itu memang di Jakarta ya. Nah, jadi setelah ada verifikasi data dari Kanwil, itu ada verifikasi data dari pusat, seperti itu. Jika dari pusat menyetujui usulan, maka atas nama Menteri akan menetapkan SK, ya, SK PB, CB, CMB. Nah, sekarang ini ada asimilasi di rumah, jadi asimilasi di rumah juga. SK itu disampaikan kepada Kepala Bapas, kemudian untuk diberitahukan kepada narapidana atau anak. Tembusannya Kepala Kantor Wilayah dan Kalapas. Gitu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang tata cara pemberian PB, CMB, dan CB. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.